Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kita ditebus oleh Kristus. Ia memanggil kita melayaninya dengan meninggalkan kesenangan dan hidup mengikuti kehendak-Nya. Pujian, melayani adalah keharusan.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Melayani Tuhan berarti mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kita membawa ungkapan syukur kita mengangkat pujian. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku, semoga berkenan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Angganna to digente to sang dunduan pindan makalimaan to sang irusan gori-gori. Rapu ditonno pak gantiananna kombongan sallo lante nalili karambe tungga sagadna. Kurre sumangana inde allo mangka ditanda balo sabak parayanna inde kulla amai pun ditoding roko. Kurre sumangana inde padang di patuo balo sabak parayanna inde lipu di patepu tampa. Kurre sumangana kombongan sallo sabak parayanna rapu ditonno lante lili ina karambe tungka sanganna. Hei, kurre sumangana langan tuang di matua sabak parayana reke toka penomban. Belan napas sakena buang atontong meriatan nun bintin rapak kena totu mampa beku lambu tahu. Antamaanin tamatiku lante kombongan sallo parannu umpatunan nang pangurande-randean.
Belanna pasakena puanga tontongo mempayan ulendi mak rupa-rupa. Pak kamasena puanga ulendi lolona tananan. Kai hai. Akak itu Pak Abiong di Pak. Kai pasakena puanga tontongo payan ulendi lolona tananan. Mempayan duka ulendi lolona patuan dan duka ulendi bati Pak kamasena puanga lolo tahu lah tapapayan lan allo totemo te panguran randian lah di peparandangan langsangan na buang Yesus Kristus langsangan na buang atallu sang buawan. Itu Semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, merasa siang di pejalan pundi dan natura telah diuangkan secara simbolis. Aku betul namanya di Pakaru. Ya deh menandakan tumandung londong do menara. Jadi pertama pembangunan, kebetulan kita lagi sementara membangun. Jadi tatawai pira 50 sabu pisan penduan 200 satu kali 200 satu kali
500. 500 satu kali. 2 kali. 500 3 kali. Ya, matoto penguangan natural secara simbolis dago pataman yang pataru isule. Udah semangat.
Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu. Dan saat ini dalam momen pengucapan syukur tahunan Jemaat Karambe, kami datang membawa persembahan syukur kami yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dikelola dengan baik, mendukung pelayanan di tengah jemaat. Berkati juga yang masih ada pada kami, sehingga kami boleh menggunakannya dengan baik, memenuhi kebutuhan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, agar nyata hidup beriman kita, marilah kita taati Kristus dalam kata dan perbuatan. Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Disilakan pujian dari Jemaat Malango.
hatiku hanya Engkau yang ada jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu dampingi aku selalu di setiap langkahku, hanya Engkaulah arah jalanku, tetapi hatiku sekarang selalu. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Datanglah oh Tuhan, dampingi aku selalu Tuhan, karena Engkaulah harapan kemuliaan, naungan abadi hingga akhir zaman. Kita mempersiapkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Setelah kita membaca Mazmur secara responsorial, Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 9. Kemudian surat Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 27 dan Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan ayat 14 dan 15 dan ayat 21 sampai 23. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dimuliakanlah Engkau, Allah Bapa kami di sorga, yang terus memelihara alam ciptaannya, memelihara gerejamu, memelihara kehidupan kami, persekutuan kami, juga yang terus berkarya di tengah-tengah pelayanan hamba-hambamu. Dalam suasana sukacita hari ini, sehubungan dengan pengucapan syukur tahunan, penguraian dan peneguhan hamba-Mu di Jemaat Karambe, kami berhimpun dalam persekutuan memuji memuliakan Tuhan. Juga kami akan membaca firman-Mu yang daripadanya kami akan mengenal dan mengetahui pikiran dan isi hati Tuhan bagi kami, untuk menjadi pegangan dan tuntunan bagi kami menjalani kehidupan, sehingga dalam segala perkara hati kami senantiasa melekat padamu. Tolong hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, begitu pula kepada sidang jemaat yang akan mendengarkan, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup dan menuntun kami kepada kebenaran. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan yang kedua dari Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, dan kita lanjutkan ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia
Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang ketiga, Yakobus 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14, 15 dan 21 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya
tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun di luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian Injil Yesus Kristus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan merenungkan pembacaan kita dengan satu pokok perenungan, hati yang tidak jauh dari Allah. Atau kalau dibahasakan secara positif, hati yang melekat pada Allah. Tontong mereka itu penan nalakopuang. Yan nakita te to karambe, to maadoren paran nutotemo, yan na din pekutana, apa siara tu nenek nani mereka penanta. Tentu yan na indok, maksudnya istri, hatinya melekat pada suaminya, jangan suami orang. Begitu pula sebaliknya, suami hatinya melekat pada istrinya, jangan mantannya. Pendeta hatinya melekat pada pelayanannya. Saya kira kita sepakat bahwa hati seseorang akan melekat pada seseorang juga atau sesuatu yang dia sukai, yang dia kagumi dan dia cintai. Kalau kita mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kita, maka tentu hati kita pada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai pencipta dan pemelihara, Allah menghendaki agar kita sebagai ciptaan selalu dekat dengannya. Itu kemauan Tuhan. Dia mau selalu dekat dengan ciptaannya. Akan tetapi dosa telah membuat kedekatan itu menjadi jauh bahkan putus. Itulah yang terjadi di Taman Eden. Berbagai upaya dilakukan oleh Allah untuk mendekatkan dirinya kembali dengan ciptaannya. Jadi Allah lah yang mengambil inisiatif untuk dekat kembali dengan manusia, karena manusia telah menjauhkan diri daripadanya dengan dosa. Upaya-upaya itu dilakukan oleh Allah dengan memberikan hukum dan ketetapan-ketetapannya untuk menjadi pedoman, bahwa melalui hukum-hukum Allah itu manusia akan semakin dekat kepada Allah ketika manusia mempedomani hukum-hukum Allah itu. Selain itu Allah mengutus para nabi, mengangkat para raja, mengangkat para imam, mengutus para rasul, dan puncaknya adalah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Di dalam Kristus Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen, Allah yang telah mendekatkan diri kepada manusia dan menjadi sangat dekat dan sangat dikenal di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam Yesus Kristus kita mengalami kedekatan dengan Allah. Bahkan bukan cuma kedekatan, kedekatan yang sungguh-sungguh dekat. Karenanya kita menyapa Allah dengan sebutan Bapa. Saya pikir satu-satunya kekristenan adalah satu-satunya agama yang mengajarkan dan menyebut Allah yang disembah itu sebagai Bapa. Apa makna sebutan ini? Sebutan ini menyatakan adanya relasi yang sangat dekat antara Allah yang di sorga dengan kita anak-anaknya yang di bumi. Namun, ternyata bahwa masih saja ada hal atau masih banyak hal yang membuat kita memilih untuk menjauh dari Allah, sekalipun Allah sendiri tidak pernah jauh. Allah tidak pernah jauh dari kehidupan jemaat Karambe, amin. Onaya mutota tari manina le. Pemala kurian sumangata itu salah satu tanda bahwa Allah dekat dengan kita, memberkati kehidupan kita. Kalau hari ini pelayanan hambanya akan diakhiri di sini dan hambanya juga akan melanjutkan pelayanan di sini, itu semua menandakan bahwa Allah dekat dengan kita, Allah dekat dengan gerejanya. Mazmur 45 adalah Mazmur Bani Korah yang dinyanyikan ketika perkawinan atau pernikahan raja. Memaparkan kepada kita bahwa pemimpin atau raja yang memerintah berdasarkan kehendak Tuhan
akan membuat rakyat bersukacita. Na poparannu to Buddha tu toma aparentana ke ma aparentai situru katonganan sia kamaloluan na puang matua. Pemimpin yang takut akan Tuhan, yang membawa pengaruh positif baik dalam pelayanan dan kepemimpinannya, akan menimbulkan rasa cinta, akan menimbulkan rasa kagum dan hormat kepada raja. Kepemimpinan dan keteladanan memimpin membawa hati rakyat meluap-luap dalam sukacita. Yang na kita inde tondokta lain den atoraya lalan Indonesia umbarasus itu penanta ke tatiro itu lingkana kaparentan. Mudah-mudahan kita seperti dalam bacaan ini, hati kita juga meluap-luap dengan sukacita, dengan kegembiraan, sehingga itu membawa kita mencintai dan mengagumi pemimpin-pemimpin kita. Kita tentu berharap bahwa para pemimpin kita di semua tingkatan juga demikian. Namun sepertinya makin sulit untuk menemukan pemimpin yang membawa sukacita bagi semua. Para pelayan-pelayan kita, para pemimpin-pemimpin kita dalam gereja, baik pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus SOIG, melalui pelayanannya, melalui pola hidup dan keteladanannya juga akan membawa warga jemaat mengalami sukacita yang meluap-luap. Semoga demikian adanya. Yang kumentiro-tiro te taruh budak ki imaduren. 400 lebih kakap kepala keluarga ya Pak Pendeta. Yang narampo si talu tau te ko 1.200. Pakan den tau si 5, den tau si misa ariseh. Pamben rindu kat tawalpa. Kehadiran kita ini menunjukkan rasa cinta dan rasa kagum kita kepada Tuhan dan terlebih kepada pelayan-pelayannya. Pemeliharaan Tuhan selama 1 tahun dalam karya kerja, baik di sawah, di ladang, di kantor, di rumah sakit, usaha-usaha yang kita gumuli, pemeliharaan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami, pemeliharaan Tuhan dalam rumah tangga lewat pendidikan dan perjuangan anak-anak kita, bahkan dalam pelayanan, juga tentu membuat warga jemaat meluap-luap dalam sukacita dan kegembiraan, sehingga kita datang membawa persembahan kita sebagai tanda sukacita yang meluap-luap itu, dan terlebih komitmen mempersembahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan menurut kehendaknya. Bukan itu saja, perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa adalah ketika Allah memutuskan untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita dengan mengutus putranya, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Menebus dosa dan menyelamatkan kita, itulah yang menjadi dasar kita untuk meluap-luap dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Dalam bacaan kita yang kemudian di Ulangan pasal 4, melalui ketetapan dan hukum yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel, mereka akan semakin mengenal dan semakin dekat dengan Allah. Hukum diberikan dengan 4 tujuan atau dengan 4 maksud utama. Pertama, dikatakan dalam bacaan kita tadi di Ulangan pasal 4, dengarlah. Ini perintah yang diulang lagi oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan. Dengarlah. Kata ini hendak menekankan bahwa perintah Tuhan itu harus didengar. Didengar berarti disetujui, diterima, agar mereka hidup dan memasuki tanah perjanjian. Rupanya tanah perjanjian itu memiliki syarat. Mereka yang berangkat dari Mesir dipastikan akan masuk ke tanah perjanjian jika mereka mendengar, mereka menerima dan menghidupi ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan jika mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati dan tidak akan masuk. Ternyata hanya 2 orang yang berangkat dari Mesir, Yosua dan Kaleb saja yang berhasil masuk ke tanah perjanjian. Musa sebagai pemimpin pun tidak.
harus asli, original. Dikatakan tadi dalam ayat 2, janganlah engkau menambah ataupun menguranginya. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tetapkan, itulah. Tidak boleh lagi ditambah, tidak boleh lagi dikurangi. Maksud yang kedua, selain didengar, dipegang teguh. Ya, dipegang teguh artinya dijadikan sebagai pedoman, dijaga dan dipelihara di dalam hati. Mengapa hati? Mengapa bukan pikiran? Hati adalah sumber segala sesuatu yang kita katakan, yang kita lakukan. Bahkan gaya hidup kita juga bersumber dari hati. Kalau ketetapan-ketetapan Tuhan sudah tersimpan di dalam hati, maka itu akan menjiwai pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan yang ketiga, dilakukan dengan setia. Dikari tutui tongan, tangnya asalan dipogau, tangnya duka disanga-sangai bang, batu dialuk kaluk kibang. Diperangi, ditoy manda, na dipogau tongan, dikari tutui, tangnya asalan dipogau, batu di aluk kaluk kibang, disangasya memangka. Biasa kurangi. Aku tuan anggota jemaat. Saya pokoknya mas sambayang-bayang masiang Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Di Kombarasus itu disanga mas sambayang-bayang. Bela di Korea saya pokoknya mas sambayang. Sabayan ada mas sambayang ditongan ni mas sambayang. Barakan aku. Na di aluk-aluk kimari itu mas sambayang. Yan na din menomba tongan kita na di aluk-aluk kibangari itu kamenomban. Mendengar dan melakukan itu tidak bisa dipisahkan rupanya, satu paket. Dan inilah yang ditekankan oleh penulis surat Yakobus kepada penerima surat Yakobus itu. Mendengar firman Tuhan tanpa melakukan adalah kesia-siaan. Mendengar firman dan tidak melakukannya tidak akan punya dampak apapun. Bahkan dikatakan seumpama orang yang melihat mukanya dalam cermin, sesudah ia meninggalkan cermin ia langsung lupa wajahnya. Itu bacaan kita tadi dalam Yakobus pasal 1. Mendengar dan melakukan tidak bisa dipisahkan. Bahkan dikatakan orang yang mendengar firman dan melakukannya adalah orang berbahagia, kata Yesus. Orang-orang yang demikian itu disebut oleh Tuhan Yesus, yaitu mereka yang mendengar tapi tidak melakukan firman, disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang munafik. Mulut dan bibir mengaku memuliakan Tuhan, namun hatinya sesungguhnya jauh dari Allah. Selalu mempercakapkan kebenaran dan keadilan, tetapi yang didahulukan adalah tradisi dan adat istiadat. Ini pola peribadahan atau pola pelayanan atau pola kepelayanan yang dikecam oleh Tuhan Yesus pada diri pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada masanya, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Demikian yang kita baca tadi dari Markus pasal 7. Kiranya pelayan-pelayan kita tidak demikian adanya. Kita tampil melayani Tuhan dengan berbagai peran, tetapi sesungguhnya kita sedang melayani diri kita. Kita sedang mencari panggung untuk diri kita, memuaskan diri kita dan bukan melayani Tuhan. Ini kecaman Yesus bagi pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang disebutnya tadi sebagai orang-orang munafik. Keempat, memberitakan dan menyaksikan hukum-hukum Allah itu kepada orang lain. Firman atau ketetapan yang didengar, yang dipegang teguh dan dilakukan itu menjadi kesaksian, menjadi pemberitaan yang tentu harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari keluarga sendiri. Ini penting sekali bagaimana peran keluarga bersama dengan gereja bahkan pemerintah berkomitmen untuk mendidik generasi, mempersiapkan generasi yang berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Mendidik generasi dengan jalan yang benar, dengan cara dan ajaran yang benar sejak dini,
sejak dari keluarga, sejak dari sekolah minggu, bahkan kalau kita mengikuti teori generasi hari ini, pendidikan yang benar dan baik itu harus sudah dimulai dari kandungan. Itu artinya tanpa pengajaran, tanpa keteladanan dalam hal kesetiaan mendengar, memegang teguh dan melakukan kehendak Allah, jangan pernah berharap akan lahir generasi yang mencintai Tuhan dan yang hatinya melekat pada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jika hari ini kita sering mengeluh dengan pola hidup anak-anak muda yang menjauh dari Tuhan, maka jangan-jangan itu terjadi karena kita sebagai orang tua, kita sebagai pemimpin, baik pemimpin dalam gereja maupun pemimpin dalam masyarakat, termasuk pemerintah, gagal dalam memberi teladan kepada mereka. Kalau kita melihat bacaan kita hari ini, bahwa ketika kita berkomitmen untuk mengajarkan, untuk mendengar, untuk memegang teguh, melakukan ketetapan-ketetapan Allah, maka dikatakan tadi bahwa itu akan memberi kebijaksanaan, membawa kebahagiaan, dan Allah yang kita sembah akan dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Tugas utama gereja, termasuk tugas pendeta, majelis gereja yang lain, adalah mengajar dan memberi teladan tentang hukum-hukum Allah itu. Jika gereja dan pelayannya diam atau berhenti mengajarkan tentang ketetapan dan hukum Allah, maka dia yang akan dimintai pertanggungan jawab. Demikian kecaman Allah kepada Nabi Yehezkiel. Hari ini kita akan melaksanakan penguraian hamba Tuhan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang. Selama 3 tahun 8 bulan, hamba Tuhan ini telah melayani bersama dengan majelis gereja dan OIG di Jemaat Karambe. Selama pelayanannya, hamba Tuhan ini mengajar dan memberi teladan bagaimana mendengar, bagaimana memegang teguh, bagaimana melakukan dan memberitakan hukum-hukum Allah sebagai tindakan nyata, melekatkan hati warga jemaat kepada Tuhan dan bukan melekat pada yang lain. Pendeta yang melekat hatinya pada Tuhan adalah pendeta yang tetap konsisten menyatakan kebenaran, yang tidak kompromi dengan hal-hal yang menjauhkan umat yang dilayaninya dari Tuhan. Pendeta yang tidak mencari aman meski dibuli, bahkan mungkin ditolak dan selalu diposisikan sebagai yang salah. Yang tidak pernah lari dari masalah, melainkan menyelesaikan masalah tapi tidak mencari-cari masalah. Itulah pendeta yang hatinya melekat kepada Allah yang dilayaninya dan yang mengutusnya. Dan tentu kalau pendeta sudah demikian, maka itu akan menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi kesaksian bagi warga jemaat untuk juga menghidupi hal yang sama. Sebagai wujud nyata bahwa hati telah melekat kepada Allah. Hari ini juga akan diteguhkan pendeta untuk melanjutkan pelayanan, membawa umat, membawa warga jemaat untuk semakin dekat dan semakin melekatkan hatinya kepada Tuhan. Pikiran, hati dan hidupnya melekat pada Tuhan karena berpegang pada ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Pengucapan syukur adalah refleksi dari hati dan pikiran yang mengakui kedaulatan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga bersyukur itu benar-benar menjadi gaya hidup, menjadi habit, menjadi kebiasaan orang percaya. Sebagai tanda jika hati kita tidak jauh dari Tuhan. Sebagai tanda bahwa hati kita benar-benar melekat pada Allah. Sebagai tanda bahwa pelayanan kita, keluarga kita, hidup kita tidak jauh dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk semakin dan semakin dekat kepada Allah melalui Yesus Kristus. Selamat
berbahagia bagi keluarga besar Jemaat Karambe, juga untuk kedua hambanya hari ini. Amin. Marilah kita hening sejenak, merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Setia mendengar, memelihara, dan melakukan hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan sebagai tanda bahwa kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, seperti Tuhan mencintai dan mengasihi kita, dan sebagai tanda atau sebagai bukti bahwa hati kita bukan melekat pada yang lain, melainkan hanya melekat kepada Tuhan saja. Jemaat yang kekasih, kita akan melaksanakan penguraian Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang, STH MA. Seperti yang telah diumumkan kepada jemaat minggu lalu, bahwa Pendeta Mahmud Bakri Mapadang akan mengakhiri masa tugas pelayanannya di jemaat di sini. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri telah berfirman, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Demikianlah juga ketika ia hendak naik ke sorga, ia mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dialah yang telah mengutus hambanya Pendeta Mahmud Bakri melayani selama 3 tahun 8 bulan di Jemaat Karambe di sini. Dan dia pula yang mengutusnya ke tempat pelayanan yang baru. Karena itu marilah kita mengikuti firman Tuhan itu, serta merelakan dan melepaskan dalam nama Tuhan tempat pelayanan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Pendeta Mahmud Bakri Mapadang yang dikasihi Tuhan, saya persilakan berdiri. Kasih mic. Saudara telah melayani di jemaat Tuhan di sini, baik dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih karunia dalam menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kesaksian saudara kepada jemaat tentang perbuatan Tuhan selama saudara melayani di sini, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yakinkah engkau bahwa selama melayani di sini, baik dalam suka maupun dalam duka, saudara telah memperoleh kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Tuhan Kepala Gereja, yang olehnya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya, kiranya tetap menguatkan oleh rohnya, sehingga Kristus diam di dalam hatimu, dan engkau semakin berakar
Saudara-saudara, segenap warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STHMA telah melayani 3 tahun 8 bulan lamanya melayani saudara-saudara di jemaat ini. Siang malam hamba Tuhan ini telah mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan saudara-saudara sebagai domba-domba Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kepada kita hambanya ini. Berterima kasihlah juga kepada Pendeta Mahmud Bakri Mapadang untuk pengabdiannya di antara kita selama melayani di jemaat ini. Minta maaflah kepadanya jika pernah merasa bersalah, dan maafkanlah juga dia jika ada pelayanannya yang kurang berkenan di hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar nyata bahwa kita mendukung dan melepaskan hambanya Pendeta Mahmud Bakri Mapadang bersama keluarga dengan sukacita, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Engkau sendirilah yang telah memanggil dan mengutus hamba-hambamu memberitakan Injil kesukaan itu, yang juga telah kami terima di jemaat ini. Kami mengucap syukur atas pelayanan saudara kami selama bertahun-tahun di sini, dan sekarang Engkau sendiri yang memperkenankannya melanjutkan pemberitaan Injil-Mu, melayani Engkau di tempat yang sudah Engkau tunjukkan. Terima kasih atas segala pelayanan hamba-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami mendukung dan mendoakan penyertaan-Mu bagi pelayanannya bersama keluarganya. Karuniakanlah kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, serta peliharalah dia dalam hidup dan kerja dengan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Semua ini kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari Paduan Suara Lansia Jemaat Kerambe, kemudian Paduan Suara Jemaat Kerambe, Vokal Grup Gloria, dan solo dari Lansia. Dengan kasih disilakan.
setiamu. Ajarlah aku kebenaran seturut kehendakmu. Jangan kau biarkan ku hilang dan tersesat dari semua yang ada. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku, ubah hidupku. Pakailah aku di ladangmu, jadi penabur keselamatanmu. Ajarlah aku mengenalmu seturut dengan kehendakmu. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku, ubah hidupku. Pakailah aku di ladangmu, jadi penabur keselamatanmu. Ajarlah aku mengenalmu seturut dengan kehendakmu. Kau terbaik bagiku. Kau luruskan jalanku, ubah hidupku. Oh, 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 terbaik bagiku. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dek bang mina kemarin perani sama bayi yang tunggu tuaki, jadi saya mau melotongan juga merantau. Yang penting cairnya kamu akan dengarkan dan hayati, terutama kepada Bapak Pendeta Bakri Mapadang. Saya kira lagu ini cocok lana pokinalo pataru pelayanannya. Nah, kuat pong Yesus, kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan kuutus kau kepada yang tersisih, karena hatinya gelanap duku. Sebatang kara tanpa handai tolak, ku
tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah teguh, ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, terus berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berkumandang suara dari seberang. Dari seberang kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injili penyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili penyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar. Kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar. Kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injili penyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili penyentak yang terlelap. Kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai diri dan pengajaran Pendeta Aje Mangiri MTH, maka dia akan diteguhkan menjadi pendeta jemaat di sini. Oleh karena keberatannya dimaksud tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan.
Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Mengajar dan janganlah menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pendeta Aje Mangiri, saya minta untuk menghadap ke jemaat. Mungkin bisa di depan mimbar supaya nanti reduku kemiton di 7 Mei. Ya. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikannya kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumah kamu. Pendeta Aje Mangiri, silakan menghadap ke mimbar. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Aje Mangiri, Master Teologi. Kiranya firman dan roh-Mu menguasai dan mengarahkan hamba-Mu ini, sehingga ia mampu memimpin kami melaksanakan kehendak-Mu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang Kau terangi oleh roh dan hikmat-Mu, hamba-Mu yang diteguhkan hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, tentang kebenaran-Mu dan tentang kasih-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa berdiam di dalam kami, dan gereja-Mu dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hamba-Mu ini dalam pelayanannya bersama dengan keluarganya. Ya Tuhan, dengarkanlah kiranya doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya memasangkan stola ini sebagai tanda bahwa Pendeta Aje Mangiri dalam mulai pelayanannya sebagai pendeta jemaat. Kami mengundang semua keluarga pendeta, baik dari Pendeta Aje Mangiri maupun dari Pendeta Bakri, juga anak-anak kami tenaga magang selama kami di sini sudah menjadi keluarga kami. Ada 9 tenaga magang, tata usaha dan juga 2 tata usaha. Dan kalau ada mahasiswa yang pernah praktek di sini yang telah menjadi keluarga kami, mari kita mengangkat satu pujian. Mari adik-adik semua. Sinilah. Ini anak-anak kami selama di sini, dan 5 akan menjadi keluarga Ibu Aje lagi karena dia masih tetap menjadi magang di sini. Kami akan menyanyi hati sebagai hamba. Kami datang tidak membawa apa-apa, hanya iman dan pelayanan. Kami juga akan meninggalkan semuanya.
Kami sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dan kebenaran sampai selamanya. Melalui kesempatan ini, saya bersama dengan keluarga besar saya, istri saya, anak-anak saya. Kebetulan anak saya yang pertama tidak sempat hadir karena ada acara besok. Dan adik-adik saya, rekan saya selama saya melayani di tempat ini. Pertama, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa di Jemaat Karambe ini adalah jemaat yang ke-22 yang saya layani. Iya. Dan saya sudah memenuhi aturan tata gereja, melayani 3 di wilayah dan akan melayani 8 klasis. Pertama saya melayani proponen 2 klasis 8 jemaat, setelah diangkat pendeta melayani 9 jemaat, setelah itu sampai hari ini 22 dan saya akan menuju ke jemaat yang ke-23. Dan ini kami diberikan kesehatan, kekuatan semua oleh karena kami melekat kepada hati Tuhan. Karena aturan standar operasi SOP mutasi bahwa jika kami sudah mau pensiun dipercepat 1 tahun mutasi kami. Sehingga karena tinggal 3 tahun lebih saya akan pensiun jadi emeritus, jadi saya dipercepat 1 tahun menurut aturan dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Jadi itulah yang membuat kami dimutasi sampai hari ini. Yang kedua, bahwa selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan di sini kasih penyertaan dan perhatian dari jemaat Karambe sungguh luar biasa. Kami tidak pernah berkekurangan dalam segala hal. Kami sampai saat ini tetap sehat. Walaupun dari ke-22 jemaat yang kami layani selalu dalam pembangunan. Jadi Tanyamanda itu pelayanan rutin kilayani, tapi juga pembangunan. Bahkan selama saya di klasis di wilayah 2, saya juga diperbantukan di komisi di Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja dalam Komisi Perlindungan Anak dan sekarang di Komisi HIV/AIDS dan Narkoba. Dan juga menjadi ketua klasis, pengurus klasis, tapi puji Tuhan kami tetap sehat. Dan yang ketiga, mohon maaf yang sebesar-besarnya secara khusus kepada jemaat Karambe. Ada banyak harapan, ada banyak pelayanan-pelayanan
yang diinginkan, tetapi kami tidak mampu sebab 455 kakak sekarang cuma saya yang menjadi pendeta jemaat selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan. Dan dibantu oleh kakak kami, Bapak Pendeta Sulaiman Manguling, dan juga adik kami Pendeta Cornelia, dan adik-adik kami magang. Selama saya di sini kami sudah mengangkat 9 tenaga magang. Ini semua karena kasih dan karunia Tuhan. Dan doakan kami, ya. Juga kasih dari Klasis Rantepao tetap ada, khususnya Jemaat Malango tetap mendukung kami dan menjadwal kami untuk tetap melayani di sana dan juga di Klasis Rantepao. Selamat datang kepada dinda saya bersama dengan keluarga. Ya, inilah jemaat yang akan kamu layani ke depan, dan doakan kami supaya kami di daerah Bugis sudah kurenungkan satu kesaksian hidup saya bahwa setiap saya sampai di jemaat Denbang Tusolaku menjadi murtadin. Selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan ada 8 orang Islam yang saya baptis di sini. Dan Rampo Sangmai situ Mangiran Jobanuan, kalau mengapakan Pak Pendeta Kuah ada adik saya untuk akan memimpin. Dan saya pikir mungkin ke daerah yang lain Tuhan akan lebih maksimalkan saya untuk menyaksikan kasih Kristus, walaupun saya yakin bahwa di sana banyak tantangan. Apalagi teyayangku lah si Sarah kena, jadi ya. Jadi kami akan LDR, tapi ya. Dan kami akan titip dulu di jemaat Karambe sampai bulan 12, baru kami tahu bagaimana ke depannya. Terima kasih, ini yang kami bisa sampaikan. Terima kasih untuk semua keluarga-keluarga di jemaat Karambe dan Klasis, jemaat yang ada di Klasis yang mendukung kami, rekan-rekan pendeta yang ada di Klasis Kesuk Malenong, semua menyayangi saya, semua memperhatikan saya, dan tidak ada sesuatu yang bisa katakan bahwa walaupun hati kita jauh, tetapi walaupun tubuh kita jauh, tapi hati kita tetap dekat sebagai saudara bersaudara. Terima kasih untuk semuanya. Saya silakan kepada Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan perkenalan. Ya, mereka tabe nak lah kalau kita masalah nasang, pembongan jemaat Karambe. Selamat bertemu, selamat berkenalan, dan senang dan bahagia boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di jemaat Karambe ini. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan untuk bisa melanjutkan pelayanan di jemaat Karambe di Klasis Kesuk Malenong. Jemaat Karambe adalah jemaat kelima, jadi bukan ke-22. Jemaat kelima dari tempat pelayanan saya, tidak pernah melayani 2 jemaat dalam satu periode, tetap 1 jemaat. Pertama di Urapi di jemaat Watampone di daerah Bugis, dan kedua mulai masuk di Toraja di Klasis Nanggala, yang ketiga di jemaat Rantepaku Klasis Talung Lipu, dan yang keempat di jemaat Tandi Bulan Klasis Talung Lipu. Jadi 10 tahun di Klasis Talung Lipu, baru keluar lagi di sini ke Klasis Kesuk Malenong. Saya membawa anak-anak saya dan juga suami. Anak saya yang pertama tidak sempat hadir Bapak Ibu, mohon maaf karena ada tugas yang harus dikerjakan, tugas kuliah, sementara kuliah di Makassar di Unhas. Dan yang kedua si cowok di ujung di sana, Hosian Emmanuel, dia juga sudah kuliah di Migas Kalimantan, Balikpapan. Dan si cewek ini masih duduk di bangku SMP. SMP Lentera, jadi mungkin ada teman-temannya di sini. Dan suami saya tentunya seorang PNS dan kerja di kantor statistik di Rantepao. Siapa tahu Bapak Ibu sempat mau ambil data, bolehlah. Terima kasih kami sudah ada di sini dan diperkenankan untuk melanjutkan pelayanan. Ya, kami seperti lagu tadi, kami tidak membawa apa-apa.
Tapi harapan kami bahwa kehadiran kami di sini akan menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Karena itulah tujuan kami untuk menyampaikan, memberitakan pengajaran kebenaran Tuhan. Jadi bukan kebenaran pada diri kami, bukan kebenaran pada jemaat, tapi kebenaran Tuhan yang akan terus diberitakan, disampaikan sehingga semakin banyak orang yang akan menerima dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Itu harapan kami. Dan kedua ialah berharap semua penatua, diaken, pengurus OIG, dan semua pekerja gereja Jemaat Karambe akan bekerja sama. Bantulah kami, dampingilah kami, bimbinglah kami, tegurlah kami jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kami sampaikan. Jadi tanpa dukungan Bapak Ibu, tanpa doa dari Bapak Ibu semua, tentu kami tidak mampu untuk bisa mengangkatnya sendiri. Apalagi nak Pak Pendeta Nina misa-misa rokola melayanin dete pandita. Ya, sebenarnya agak takut juga sih Bapak Ibu ya, 450 KK yang hanya dilayani seorang pendeta. Tetapi kiranya untuk waktu-waktu ke depan selalu ada jalan keluar Tuhan bukakan sehingga pelayanan di Jemaat Karambe ini akan maksimal. Yang berikut Bapak Ibu, terima kasih kepada jemaatku, saudaraku, keluargaku. Ada keluarga dari Sakdan yang selalu setia mendampingi dan mengantar, menghadiri setiap momen-momen penting seperti ini. Keluargaku, Bapak Ibu jemaat dari Jemaatan di Bulan, terima kasih sudah boleh hadir, selalu mengikuti. Ya, mereka akan siap untuk melepaskan Bapak Ibu. Dan mungkin masih ada jemaat-jemaat yang pernah saya tempati juga datang bersama-sama dengan kami menghadiri acara ini dari Jemaat Rantai Paku. Terima kasih untuk semua dukungan doa sehingga hari ini bisa berjalan acara peneguhan dan penguraian pendeta Jemaat Karambe. Saya kira tidak banyak Bapak Ibu yang saya sampaikan karena la sisola siapiki lakote kena poelok puang. Tuhan bukakan jalan untuk kita sama-sama dari hal-hal kecil untuk kita bisa sampaikan dan nikmati bersama-sama. Terima kasih. Salam Solanasang. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari PMG Jemaat Karambe. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Penatua Budianto P. Tandirerung MDiv, dan kepada Bapak dengan kasih disilahkan. Shalom. Selamat siang kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Ketua 5 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Yusuf Paliling MTH yang boleh hadir bersama kita. Pengurus Wilayah 2, yang kami hormati pengurus Badan Pekerja Klasis Kesuk Malenong dan pengurus OIG Klasis Kesuk Malenong. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta Mahmud Bakri beserta keluarga dan Ibu Pendeta Aceh Mangiri yang boleh hadir di momen yang sangat penting bagi jemaat kita di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta dari beberapa jemaat yang lain yang saya yakin ada di antara kita yang bisa hadir bersama-sama. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis dari Jemaatan di Bulan yang boleh hadir juga bersama dengan kita. Yang saya hormati Toparenge Pau yang bersama-sama dengan kita juga dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati pemerintah Lembang Rinding Batu,
yang boleh juga bersama dengan kita, dan yang saya hormati serta kasihi para orang tua, tua-tua jemaat, dan semua jemaat Karambe yang berbahagia pada siang hari ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan atas kehendaknya sehingga ibadah, penguraian, dan peneguhan serta pengucapan syukur jemaat Karambe dapat berlangsung dengan baik dan berhikmat pada hari ini. Pada waktu kita baru memulai, ada pujian tadi dinyanyikan, Goodness of God. Itu pujian yang sangat luar biasa, mau menyatakan bahwa Tuhan itu memang sangat baik kepada kita. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, pada hari ini 1 September 2024, Bapak Pendeta Bakri telah mengakhiri masa pelayanannya di Jemaat Karambe. Hampir 4 tahun boleh diizinkan Tuhan melayani bersama melalui berbagai suka dan duka. Secara khusus dalam pelayanan awal beliau, kita masih ada di dalam masa suasana pandemi pada waktu itu. Saya pribadi sebagai bagian dari komisi berakar yang menangani pelayanan, bersyukur dapat bekerja sama dengan Pak Pendeta Bakri dalam pendampingan dan dukungannya di dalam berbagai kegiatan pembinaan spiritualitas di tengah jemaat. Secara khusus kerinduan kita untuk terus mengerjakan pemuridan di jemaat ini. Demikian pun pula di dalam menjunjung penegakan nilai-nilai iman yang secara aplikasinya itu telah diatur dengan sangat baik di dalam tata gereja kita. Baik yang bersifat personal maupun komunal di dalam penggembalaan di tengah-tengah jemaat. Untuk semua itu atas nama majelis dan jemaat Karambe kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pelayanan Bapak Pendeta Mahmud Bakri bersama kami dan juga Ibu Kristiani. Bukan Ibu SBY ya Bu ya. Ya. Ibu Kristiani yang juga adalah Ketua PWGT Jemaat Karambe. Ibu masih bersama dengan kita sampai bulan 12. Sampai seterusnya saja Bu. Ya. Dan juga ada adik Giva. Nah, adik Giva ini besok akan diwisuda. Gesa yang akan diwisuda ya Bu ya. Oh maaf. Besok akan diwisuda di Makassar. Selamat untuk Gesa, dan juga ada Giva yang masih studi di Jogja, yang selalu juga aktif dalam pelayanan sekolah minggu. Kalau pulang dari liburan dari Jogja, ikut ambil bagian juga selalu. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang tidak berkenan dari kami semua majelis Karambe maupun jemaat. Baik itu melalui tutur kata kami ataupun juga tindakan kami selama bersama-sama Bapak Pendeta Bakri melayani. Kami mohon maaf untuk segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan. Kami mengucapkan selamat melayani di tempat yang baru nanti Pak Pendeta di Jemaat Pindrang. Tuhan Yesus kiranya yang akan senantiasa menolong di dalam mengerjakan panggilannya. Dalam kesempatan ini kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik kita Kalista Ramba. Boleh berdiri adik Kalista kalau ada di tengah kita. Kalista Tanduk Ramba, ya anaknya Pak Tanduk Ramba. Telah mengakhiri masa magang di Jemaat Karambe per hari ini juga. Jadi dia juga diuraikan hari ini bersama Pak Pendeta. Adik Kalista ini akan melanjutkan pendampingan bersama bapaknya di Motivator, dan kita doakan kerinduannya untuk studi lanjut juga. Kalau Tuhan kehendaki, ya mungkin ke Jerman ya, kalau Tuhan kehendaki itu bisa terwujud. Dan kepada Ibu Pendeta Aje Mangiri, kami ucapkan selamat datang di Jemaat Karambe Bu, bersama keluarga. Kemarin saya sudah diperkenalkan sama Pak Pendeta ke Ibu ya. Kikwa si kalaya-laya apa kan? Pak, kena tedong si uduk Pak. Ya, karena belum, tapi saya merindukan Ibu kita bisa bekerja sama dengan baik dengan semua teman-teman rekan sepelayanan di jemaat ini, supaya kita semua boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dengan hati yang tulus.
dengan kerelaan yang besar. Karena melayani itu harus disertai dengan kerelaan. Kerelaan itu yang membuat kita rela untuk membayar harga untuk pekerjaan Tuhan. Dengan sukacita. Sebagai tanda ucapan syukur kita atas anugerah keselamatan daripada Tuhan. Yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Atas nama Majelis Karambe, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang besar kepada Bapak Pendeta Yusuf Paliling, selaku Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang hari ini boleh melayani penguraian dan peneguhan pendeta, serta juga melayani dalam ibadah pengucapan syukur di Jemaat Karambe. Saya mengucapkan terima kasih karena saya juga adalah Ketua Panitia untuk kegiatan kita ini, kepada semua rekan-rekan panitia, majelis, pengerja gereja, pengerja magang yang telah mempersiapkan kegiatan ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak untuk kerjasama kita di tengah-tengah pelayanan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan jemaat dalam berbagai bentuk, baik dalam mendukung acara ini, baik secara jemaat maupun juga secara kelompok, di dalam rangka ibadah penguraian dan peneguhan serta pengucapan syukur panen kita. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu, majelis dan jemaat serta undangan yang telah hadir dalam ibadah ini. Pak Pendeta masih ada dari Jemaat Malang, Pak Pendeta, luar biasa. Nah, ulak taruh Pak Komi Jemaat Malang. Kami mohon doanya senantiasa bagi Jemaat Karambe, dalam pelayanan secara khusus juga untuk kami boleh menyelesaikan gedung gereja kami. Mungkin sudah berapa tahun Pak Pendeta kita belum selesai, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Akhir kata firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 berbunyi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingatlah bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat melayani Pak Pendeta di dalam jemaat yang baru. Ibu juga bersama dengan kami di Jemaat Karambe. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita. Shalom. Saya ingin menyampaikan apresiasi kami kepada Pak Pendeta. Untuk itu saya mengundang perwakilan dari kelompok, semua kelompok. Kita ada 7 kelompok di sini. Siapa yang boleh datang ke depan, perwakilan kelompok, koordinatornya kah atau siapapun, salah satu dari perwakilan, juga pengurus OIG, SMGT, PPGT. Mari silakan cepat-cepat sedikit kita berdiri di depan. Yang mewakili kelompok Toalo-alo, Karasik A, Karasik B, Karambe, kelompok Panada, kelompok Rantepao, dan kelompok Tondok Lombok. Mari, siapapun yang mewakili, tidak perlu harus koordinatornya kalau lagi sibuk. Maneda 2 bosnya, baru Karasik B dan Toalo-alo ya. Ini PPGT, silakan lagi yang lain. Tak bang mikir kah? Oh ini Rantepao. Ada sudah datang Karasika. Ya, Ketua SMGT Tondok Lombok. Mana ada Tondok Lombok? Belum ada. Tante Megi lagi sibuk di mana ini? Tolong 1 orang saja Tondok Lombok boleh hadir di tempat ini. 1 orang. Ya, Pak Ketua PKB. Ya, kalau sudah Tondok Lombok tidak ada. Ada. Oh, baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami akan mengucapkan apresiasi kami kepada Pak Pendeta Mahmud Bakri yang sudah bersama dengan kami. Tentu banyak sekali lana pokada temai siluku. Tapi ya kelam akademisai nah bejam 1 tamane mangkate kebaktian. Jadi saya mewakili saja
bersama-sama, dan saya minta Pak Sekretaris, Pak Suti Patan, Pak Pendeta Bakri mohon tampil ke depan. Jadi ada tanda kasih kami dari jemaat, tapi ini semua sudah ada di dalam. Semua, jadi paket hemat. Nah, ini masalah waktu saja Pak Pendeta, jadi jangan khawatir, semua ambil bagian di dalam tanda kasih kami. Silakan Pak Suti, mohon diserahkan Pak Sekretaris. Ya. Ya, jadi ini dari OIG, dari kelompok, dari jemaat Karambe. Ya, terima kasih. Ya, silakan memberikan salam kepada Pak Pendeta. Ya. Kalau ada dari Klasis, boleh silakan maju ke depan. Kalau ada yang sesuatu mau disampaikan, diberikan. Iya. Adik Kalista bisa ke depan sebentar? Berdiri di sini. Sampai mitoda. Baik, terima kasih untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya, kepada adik Kalista, semangat ya. Kalau belum pergi kemana-mana, tetap bersama kita di sini ya. Kita akan melayani tetap bersama Bapak ya. Tuhan memberkati. Ya, ada ucapan terima kasih dari jemaat. Terima kasih atas pelayanan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya kembalikan ke liturgi. Berturut-turut kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama, solo dari pengerja Gereja Jemaat Karambe. Kemudian paduan suara PWGT Jemaat Karambe, paduan suara Harmoni Choir, pujian dari keluarga Ibu Pendeta Aje Mangiri, dan pujian dari Pendeta Seklasis Keso. Berturut-turut dengan kasih disilahkan. Wahai para gembala, tuntunlah domba-dombamu dengan teladan kudus dari Yesus Kristus. Milikilah hati Yesus yang penuh
kasih setia dan penyerahan diri ke dalam seluruh kehendak Bapa. Wahai para gembala, redamlah keinginan hatimu untuk pergi mencari kenyamanan duniawi. Berkhotbah dengan lemah lembut dan menyejukkan, agar firman Tuhan terdengar indah sampai ke ujung bumi. Sungguh indah dan mulia tugasmu, menjadikan domba-domba nyata dalam kasih. Mintalah rahmat kepada Yesus, agar hatimu tetap tulus mengabdi sampai pada kesudahannya. Mahkota kehidupan menantimu di sana. Wahai para gembala, redamlah keinginan hatimu untuk pergi mencari kenyamanan duniawi. Berkhotbah dengan lemah lembut dan menyejukkan, agar firman Tuhan terdengar indah sampai ke ujung bumi. Sungguh indah dan mulia tugasmu, menjadikan domba-domba nyata dalam kasih. Mintalah rahmat kepada Yesus, agar hatimu tetap tulus mengabdi sampai pada kesudahannya. Mahkota kehidupan menantimu di sana. Mengabdi sampai pada kesudahannya. Mahkota kehidupan menantimu di sana. Di sana. Di sana.
Berikanlah berdiri menyanyikan
dalam kehidupanku. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Roh Kudus. Takkan ku sia-siakan anugerah yang Kau beri di dalam hidupku. Berkat anugerah-Mu Tuhan, selalu sempurna, tak pernah berkesudahan di dalam kehidupanku. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Yesusku. berkat kasih setiamu Selalu nyata di dalam kehidupanku. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih ya Roh Kudus. takkan ku sia-siakan Anugerah yang Kau beri di dalam hidupku. takkan ku sia-siakan Anugerah yang Kau beri di dalam hidupku. Pendeta Korlian, mari.
Perdana ya. Tes katanya. Pokok doa dan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan bersyukur kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Segala pujian, syukur kami persembahkan meluap-luap oleh karena berkat kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih bahwa kami sudah boleh mengalami suasana peribadahan yang penuh hikmat di sini. Kami bersyukur bersama jemaat Tuhan. Tuhan mungkinkan kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa tetap menggugah kami selaku umat-Mu yang percaya, secara khusus di jemaat-Mu di Karambe ini. Oleh hamba-Mu yang telah Engkau siapkan dalam memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan menuntun kami semua. Jadikanlah kami sebagai ladang di mana kami boleh tetap menjadikan firman-Mu itu bertumbuh dan menjadi firman yang selalu ada dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini kami telah menikmati sukacita, mensyukuri berkat Tuhan melalui hasil-hasil panen kami. Melalui setiap berkat-Mu dalam hidup kami sehari-hari, kami mensyukurinya bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Karambe. Ajar kami terus bersyukur bahwa apapun yang kami alami dalam hidup ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, semata-mata hanya oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh kami bawa sebagai tanda syukur dan persembahan kami. Tuhan berkenan atas semua itu dan Tuhan memakai kami untuk tetap mengelola setiap berkat Tuhan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih juga untuk acara penguraian dan juga peneguhan hamba-Mu pendeta. Tuhan layakkan setiap kami untuk sungguh-sungguh memaknai apa panggilan kami yang Tuhan sudah panggil untuk melayani di tempat di mana Tuhan berkenan. Hamba-hamba-Mu berkati sehingga hamba-Mu boleh bekerja, menabur dengan baik dan menikmati sebagai anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat-Mu di jemaat Karambe ini. Bersyukur bersama untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup keluarga. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keberhasilan, terima kasih untuk semua hal yang boleh kami laksanakan dengan mudah. Terima kasih untuk kesempatan boleh bekerja dalam setiap aktivitas kami di rumah, di kantor, di ladang, di sawah. Di tempat-tempat kami menunaikan tugas panggilan kami, Tuhan berkenan. Dan semuanya itu juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat seberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami sebutkan nama-namanya di hadapan Tuhan saat ini. Berdoa buat Mama Kevin, Bapak Yakin Tan Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak PT Pakan, Nenek Riel, kelompok Tondok, Mama Lando, Nenek Eva, Bapak Diel di Makassar, Ibu Damaris Ruru, Bapak Eko, Ibu Sarni Kaptu di Makassar, Mama Eko, Nenek Sini, Nenek Amo, Ibu Ruth Maranu di Makassar, kelompok di Makassar, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Bapak Simon Bulu Panimba, Makassar, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Brendina Patabang, Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Leonard Maruru, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Sami, Nenek Dandi, Ibu Berta Sumule, Nenek Nathan, Nenek Masola di Elim, dan Bapak Olan. Kami berdoa kiranya kuasa kasih Tuhan menjamah mereka yang sakit
dan memberkati setiap obat, makanan, minuman yang dikonsumsi sehingga membuat tubuh mereka kembali sehat dan segar, menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keluarga-keluarga yang saat ini sedang berduka cita. Berdoa buat keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungello, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga Bapak Sartiaka Taulabi. Tuhan, Engkau sumber penghiburan bagi segenap keluarga. Tuhan senantiasa akan menghibur dan menolong, sehingga dalam duka cita sekalipun mereka senantiasa tetap percaya kasih Tuhan lebih besar dari duka cita mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan-kegiatan di Jemaat Karambe dalam minggu ini. Kami berdoa untuk setiap peribadahan yang akan dilaksanakan dalam minggu ini. Tuhan berkati sehingga peribadahan boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan OIG, Tuhan berkati sehingga setiap kegiatan boleh menjadi kegiatan yang memuliakan Tuhan saja. Ya Tuhan Bapa di sorga, berdoa buat hamba-hambamu majelis gerejamu di Jemaat Karambe ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, memampukan setiap hamba-hambamu untuk bisa mengangkat tugas dan pelayanan. Semua pelayanan boleh menjadi berkat bagi setiap anggota jemaat Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, berkati setiap rencana kehidupan jemaat Tuhan, dan setiap perencanaan yang boleh direncanakan akan terwujud dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa syukur kami, dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati dan pemerintah kami yang senantiasa memberi diri untuk bisa melayani di tengah masyarakat. Tuhan berkati, dan semuanya boleh mengerjakan tanggung jawab dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur permohonan kami, ampunkan segala dosa kami. Tuhan dengar doa kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesabaran kita sejenak, kita mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, ibadah penguraian Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH, MA, dan peneguhan Pendeta AJ Mangiri MTH, dan pengucapan syukur panen tahunan Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sebagaimana yang sementara kita alami. Yang kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 2 September 2024 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudari Nidia Elgidia STH. Yang ketiga, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 pelayan Saudari Anindya Aprianti Gandeng Sarjana Teologi. Yang keempat,
disampaikan kepada anggota jemaat bahwa jam doa dilaksanakan pada hari Sabtu 7 September 2024 pukul 5.30 di Konsistori Jemaat Karambe. Pelayan Penatua YS Dalipang, Diaken Ripka Pasorong, dan Saudari Windy Panggoa Layuk, Sarjana Teologi. Yang kelima, ibadah peneguhan Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA dilaksanakan pada hari Sabtu 7 September 2024 di Jemaat Pinrang. Yang keenam, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa Gereja Toraja menerima kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dan nyonya rumah untuk penyelenggaraan sidang raya ke-18 Persekutuan Gereja di Indonesia pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 14 November 2024, dan Jemaat Karambe dipercaya untuk pelaksanaan sidang komisi PGI. Karena itu, melalui surat panitia terkait pencarian dana, maka diharapkan partisipasi anggota jemaat melalui aksi dana 1 ekor ayam per kakak. Yang ketujuh, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 10 September 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu 7 September 2024 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudari Anindya Aprianti Gandeng, Sarjana Teologi. Kemudian tambahan, ada persembahan natura dari keluarga almarhum Bapak Bartolomeus Tasinan atau yang disapa Bapak Yanto dari Jemaat Hermon Paiman untuk Jemaat Karambe. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengungkapkan janji setia kita kepada Tuhan hingga akhir hidup kita. Pujian tetap setia.
ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab kamu menipu diri sendiri. Amin. Pergilah dan milikilah hati yang tidak jauh dari Allah. Karena hanya dengan dekat pada Allah, kita akan tetap setia melakukan kehendak-Nya. Kami siap hidup dekat dengan Allah. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ketika Tuhan memanggil kita untuk hidup dan taat setia, firman-Nya berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Pujian, tak usah ku takut, Allah besertaku. Kita nyanyikan bersama-sama. Tak usah
Demikianlah ibadah kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Iya, puji Tuhan, kita sangat diberkati oleh ibadah yang telah kita lewati bersama. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sambil kita mengucapkan salam kepada saudara-saudari seiman di samping kiri dan kanan kita. Setelah itu kita akan kembali melanjutkan rangkaian acara kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ibadah kita ini acara kita ini belum selesai. Ya, jadi acara kita ini belum selesai, masih ada 3 rangkaian acara yang akan kita lakukan bersama, yaitu kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Setelah itu kita akan makan siang, jamuan kasih bersama. Ya, setelah itu kita akan bersama-sama mengikuti jalannya lelang. Jadi sudah ada beberapa natura yang dipersembahkan oleh jemaat yang akan kita uangkan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat Karambe. Iya, jadi mungkin di sini kita lihat di tengah-tengah kita di dalam gedung gereja ini para anggota jemaat sudah bergeser. Ya, jadi jangan salah, itu bergeser bukan untuk pulang. Ya, jadi ini mungkin jalan semua ke tenda masing-masing, ke kelompok pelayanan masing-masing. Iya, jadi ke kelompoknya masing-masing. Ya, jadi jangan salah ya. Jangan sampai nanti dikira bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di dalam gedung gereja ini sudah mau pulang. Tidak. Jangan buru-buru pulang karena momen seperti ini itu langka sekali ya. Jadi mari nikmati kebersamaan ini dengan kita saling bertegur sapa. Mungkin masih ada beberapa dari kita yang mungkin sudah lama tidak berjumpa bersua. Jadi ini momen kita. Ya, jadi kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan yang mungkin ada yang berada di luar tenda, bisa bergeser masuk ke dalam gedung gereja. Ya, mungkin ada yang sempit di luar, bisa bergeser. Ya, sejuk di dalam gedung gereja. Ya, baiklah Bapak Ibu, saudari-saudari sekalian, sambil ada beberapa anggota jemaat yang bergeser ke tenda kelompok pelayanan masing-masing, kita akan kembali melanjutkan jalannya acara pada hari ini, dan kita akan melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan. Dan sambutan yang pertama ya akan kita dengarkan bersama dari BPK Kesu Malenong, yang dalam hal ini mewakili BPK Klasis Kesu Malenong. Kami undang dengan kasih Bapak Pendeta Andaria Sarira MTH, mewakili Klasis Kesu Malenong untuk memberikan sambutan. Sekali lagi kepada Bapak Pendeta Andaria Sarira MTH, dengan kasih kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili Badan Pekerja Klasis Kesu Malenong, Badan Verifikasi Klasis Kesu Malenong, dan pengurus OIG Klasis Kesu Malenong. Yang terhormat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang hadir saat ini, Badan Pekerja Sinode Wilayah Gereja Toraja yang boleh hadir, Bapak Ibu pendeta yang boleh hadir saat ini, penatua dan diaken yang saya hormati, ambe indo to parenge tu maadoren atau totemo to mak parenta sia kita soladasang
Shalom Bapak Ibu. Damai di hati. Iya, kudu semangat. Laku kita soranasang segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan momen peristiwa yang terjadi saat ini sangat luar biasa. Yang mana urai teguh boleh dilaksanakan di tengah-tengah jemaat di Jemaat Karambe dan sekaligus dirangkaikan dengan ucapan syukur Talu Lolona. Jadi kudu semangat bagi Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang telah menempatkan Bapak Pendeta Bakri yang mana 3 tahun 8 bulan boleh melayani di Jemaat Tuhan di Karambe. Dan tentu sebagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa Bapak Pendeta Bakri adalah Ketua Badan Pekerja Klasis Kesu Malenong. Dan terima kasih buat kebersamaan yang dialami kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya. Dan selamat datang bagi Ibu Pendeta Aja Mangiri MTH yang boleh melanjutkan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di Karambe. Jadi untuk kita semua bahwa Lan Klasis Kesu Malenong 10 jemaat dan dilayani oleh 10 pendeta. Dan juga ada beberapa rekan pendeta tugas khusus dan emeritus yang tetap diberikan kesempatan melayani di dalam Klasis Kesu Malenong. Jadi ya moto laku kita dan khusus bagi saudara Kakanda Bapak Pendeta Bakri, kebersamaan 3 tahun 8 bulan sangat luar biasa. Banyak candaria boleh kami alami bersama-sama, suka duka, dan itulah pelayanan. Dan doa kami Bapak Pendeta Bakri tetap diberkati Tuhan dalam menata pelayanan di jemaat yang ada di Pindrang dan Tuhan memberkati. Nah laku kita solanasang khusus kita indek Kesu Malenong bahwa kita tuan rumah ibadah sidang raya tula di Panata tanggal karua bulan Sangpulo Misa. Dan ini satu kesyukuran kita, nama siang mulai tanggal 2 di Pogok Mutu Pengkarangan mangosok ya Pabendan Patung ya. Jadi ada kelompok kecil yang bekerja sampai selesai dan mangkapi ditangdani namanya Tama Tau Siarak. Jadi laku kita solanasang kita dukung kegiatan pengerjaan tempat ibadah di Ketek Kesu ya, dan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan kita dukung sidang raya ibadah pembukaan dilaksanakan di area Ketek Kesu. Nah ya motok laku kita solanasang tang malambe tu pokada laku kita kikwa kure sumanga ondopi pelayanan Bapak Pendeta Bakri Lan Klasis Kesu Malenong Puang Pasake. Dan selamat bagi Ibu Pendeta Aja Mangiri yang akan melanjutkan pelayanan di tengah-tengah jemaat Karambe dalam Klasis Kesu Malenong. Pada moto kuparampo laku kita solanasang Puang Pasake. Sekian, selamat siang. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Andaria Sarira. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua 5 BPS Gereja Toraja yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Paliling MTH. Dengan penuh kasih kami silakan. Kure semangat tuatu, yaitu PKTBNA Ketua BPK atau yang mewakili Badan Pekerja Klasis kusanga yaduka mokisola itu tabe samalele siman Pak Kabor laku kita solanasang. Pertama, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja mengucap syukur untuk perjalanan pelayanan yang terus tertata dengan baik sampai pada hari ini, termasuk dalam pengaturan, koordinasi, dan komunikasi yang baik sehingga penguraian dan peneguhan pendeta jemaat Karambe boleh terlaksana dengan baik pada hari ini. Atas nama Badan Pekerja Sinode, menyampaikan selamat kepada kedua hambanya, kepada Bapak Pendeta Bakri selamat melayani di Tanah Bugis, Jemaat Pindrang Klasis Parepare wilayah 4,
dan selamat melayani di jemaat ini, melanjutkan pelayanan kepada Ibu Pendeta Aje Mangiri. Yang kedua, sebagaimana telah disampaikan tadi, di tengah-tengah kita sesungguhnya hadir Ketua Umum Panitia Sidang Raya ke-18 PGI, Pendeta Musa Salusu. Kami menyampaikan terima kasih untuk dukungan yang sudah dinyatakan dan tentu berharap masih akan terus didukung, didoakan, dan didukung dalam berbagai hal kegiatan pembukaan dan pelaksanaan Sidang Raya ke-18 PGI yang sudah semakin dekat. Bahwa Klasis Kesu Malenong menjadi tempat pembukaan pelaksanaan Sidang Raya, yakni di area Tongkonan KT Kesu. Terima kasih untuk kerjasama yang baik dari BPK, dari Badan Verifikasi, dari seluruh warga jemaat Toparenge, Siamintu Pak Tondokan untuk mendukung dan menyukseskan ini, karena ini adalah kegiatan kita bersama. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Na baktu pirano patu kedeno siden sitamu sitiron na di pokado tu pira ana. Mbai pada moto salama lahu kita solanasang, salama aparanu lakomintu kombongan sallo inde jemaat Karambe ulendui penguraian peneguhan hari ini dan juga pengucapan syukur tahunan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Iya, terima kasih Bapak Pendeta Yusuf Waliling MTH. Ya, baiklah Bapak Ibu saudari-saudariku sekalian, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu istirahat, dan kita akan menikmati jamuan kasih bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa setelah jamuan kasih bersama nanti, kami mohon kepada kita semua itu tidak langsung meninggalkan tempat ini, sebab masih ada satu lagi rangkaian acara, yaitu penguangan natura. Ya, jadi kami mohon untuk tetap tinggal, kita menikmati momen ini, karena sekali lagi momen ini sangat langka dan tidak sering-sering terjadi ya. Jadi mari kita nikmati kebersamaan ini dalam kekeluargaan dan kasih Tuhan. Ya, baiklah, kita akan memohon kesediaan dari Bapak Pendeta Musa Salusu sebagai Ketua Panitia Sidang Raya PGI untuk membawa kita dalam doa syukur. Kepada Bapak Pendeta Musa Salusu dengan kasih disilakan. Ya, saya ngambil penampilan ke Pangsumaki. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena atas perkenan-Mu lah kami boleh beribadah, mensyukuri pelayanan hamba-Mu Pendeta Bakri 3 tahun lebih di tempat ini, mensyukuri kehadiran hamba-Mu Pendeta Aje di tempat ini, mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan kepada jemaat-Mu di sini dan kepada kami sekalian. Dan sekarang ya Tuhan, sebagai bagian dari tanda syukur sukacita itu, kami akan menerima berkat-Mu berupa makanan dan minuman. Kami sambut dengan syukur berkat yang tersedia ini, yang akan menjadi sumber kekuatan baru dan kesehatan bagi kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dan dengarkan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih, dan semoga kita memberikan dukungan kepada sidang raya secara maksimal. Siap Bapak Pendeta, terima kasih. Ya, bagi tamu undangan hadirin silakan menyesuaikan diri, bisa di belakang di konsistori. Bapak Ibu Pendeta, tamu undangan hadirin yang hadir bisa menyesuaikan diri, bisa di konsistori, bisa juga di sebelah kanan. Ya, ini ada tenda khusus ya untuk tamu undangan hadirin sekalian. Baik, silakan menikmati jamuan kasih bersama dengan keluarga dan saudara-saudari di dalam Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa kami mohon setelah jamuan kasih jangan langsung meninggalkan tempat ini ya. Sekali lagi kami mohon Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, setelah jamuan kasih bersama jangan buru-buru, jangan langsung pulang ke rumah masing-masing. Mari kita tetap tinggal karena masih ada penguangan natura lewat lelang, dan ini akan mendukung untuk pelayanan kita di tengah-tengah Jemaat Karambe. Khususnya kita di Jemaat Karambe ini sementara dalam pembangunan ya, jadi kami mohon kesediaan kita semua untuk tetap tinggal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Inde bang kami itu rekan-rekan koordinator lelang ya. Apa kok inde emang lelang? Ya, sambil makan kita akan mengadakan lelang penguangan natura. Berkali ini. Pulang semua orang nanti. Teparan dukungan. Yang di tak bahkan dia nak tahu jo tu mendaftar jo man jo depan tak apa